hati, ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk Tuh anak makin lama makin gila deh. Mama tuh nggak pernah nyuruh dia apa-apa, ya. Mama bisa ngerjain semua pekerjaan rumah ini sendiri. Tapi buktinya, Mah, sekarang dia masih nyuci piring. Coba Mama lihat. Padahal kan udah malam, udah waktunya istirahat, Mah. Hey Al, gue mau tanya sama lo ya. Kenapa sih lo belain dia terus? Hah? Emang lo tuh siapain dia? Siapa? Egois. Kamu bilang apa? Saya egois. Enggak, bapaknya aja yang kepedean. Rel, aku coba ini dulu ya. Iya. Ini kopi terlalu manis. Kamu gimana sih? Masih? Ini enak, Pak. Nih, minum aja lagi. Kamu kok tega sih? Kalau tahu gaji aku bakalan dipotong, mendingan kamu gak usah ngajak aku ke toko pakaian. Butik. Iya, butik. Gadis kampung itu ternyata lumayan juga dengan penampilan barunya. Nggak nyangka gue. Saya udah gak ada kerjaan lagi kan? Farel, bagus nggak? Bagus kok. Aku coba satu lagi ya. Iya. Ini ada cairan baru. Besok kalau kamu ngepel pakai cairan ini aja. Tapi hati-hati. Aku baca di sini sih kalau ini cairannya bahaya banget. Makanya jangan sampai cairan ini kena muka kamu atau kehirup. Bisa bahaya, ya. Bahayanya gimana, Mbak? Bisa mati? Yang enggak tuh, polos banget sih kamu ini. Pokoknya cairan itu jangan sampai kehirup atau kena muka kamu aja ya. Kalau pakai cairan ini, kamu harus pakai sarung tangan, ya. Jadi Kayla nggak jadi nikah. Fit, minum sini aja, Fit. Makasih ya, Fit. Iya, kemarin Farel berhasil ngebujuk Mami sama papinya buat mikirin lagi rencana itu. Akhirnya, Kayla terselamatkan deh. Pagi, Pak. Pak, ternyata Bapak baik juga ya. Maksud kamu apa? Berkat Bapak, adik Bapak itu nggak jadi dijodohin kan?
Fitri masuk rumah sakit. Gua kesana, Rel. Bule, Fitri minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau biasanya Fitri ngirim 300.000 per bulan, tapi untuk bulan ini dan seterusnya Fitri cuma bisa kirim 150.000. Mohon maklumnya, karena Fitri udah tidak bekerja sebagai sekretaris lagi. Tapi Fitri tetap punya pekerjaan yang bagus kok. Yang penting, setiap bulan Fitri akan tetap rutin mengirim uang buat bule. Nanti kalau Fitri dapat pekerjaan yang lebih baik, pasti Fitri akan ngirim lebih buat bule. Gimana kondisinya, Rel? Gak apa-apa, Al. Dia baik-baik aja kok. Tadi gue mergokin dia tergeletak di lantai. Kayaknya dia nggak sengaja deh kehirup cairan lantai itu. Cepet sembuh ya, Fit. Al, gue balik dulu ya. Makasih ya, Rel. Lu udah nolongin Fitri. Iya, sama-sama. Dan gue mau minta maaf karena gue sempat marah dan salah paham sama lo waktu gue dengar Fitri dipecat. Iya, gue tahu kok. Lo sayang kan sama dia? Terus masalah biaya, lo tenang aja. Ini semua ditanggung oleh kantor. Kalau dia kondisinya sudah agak stabil, dia akan pindah kamar. Dan lo ambil yang VIP ya. Soalnya kata dokter dia harus istirahat sekitar 2 hari. Ya, gue balik ya. Makasih ya, Rel. Atas nama cinta. Moza, Tante, sambil nunggu Farel, Tante mau liatin ini sama kamu. ini apaan Tante? Buka aja. Itu tuh buat kamu. Beneran Tante? Iya. Cincin itu kan dari neneknya Farel, ibunya Tante. Dulu Tante pernah janji sama diri Tante sendiri. Kalau nanti Tante punya menantu perempuan, Tante mau kasih cincin itu. Bentar lagi kan kamu mau menikah sama Farel. Makasih ya Tante. Jangan sedih ya, Fitri. Tetap semangat. Rayalah sejuta bintang di langit. Ngapain Aldo pakai ngasih ginian? Jangan-jangan mereka bener pacaran. Fitri sama Aldo jam segini belum pulang ya, Ma? Kemana ya? Ya mana mama tahu. Itu kan boneka Fitri. Kenapa dibuang? Ah, nggak apa-apa. Itu kan pemberian Aldo. Mama nggak suka kalau mereka pacaran, Pak. Mama, jangan nuduh dulu. Biasanya perasaan seorang ibu itu benar. Harusnya Papa itu bantuin mikir kekhawatiran Mama dong.
Bantuin. Halo? Lo Al. Mana lo? Rumah sakit. Ngapain di rumah sakit? Apa? Fitri masuk rumah sakit? Rumah sakit mana? Iya. Ntar gue bilangin sama bokap. Man, Fitri kenapa? Fitri masuk rumah sakit, Pak. Katanya keracunan cairan pembersih lantai. Astagfirullahaladzim. Mah, ayo, kita harus ke rumah sakit. Kita harus lihat Fitri, Mah. Pak, sabar dulu dong. Tenang. Gimana sih? Jangan panik begitu. Mama kan harus ambil tas dulu. Gimana sih? Norman, kamu diem di rumah. Jaga Yuga ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Fitri nggak apa-apa. Fitri masuk rumah sakit, repotnya kayak kebakaran jenggot. Kalau gue yang sakit, cuma suruh ke warung beli obat. Gembel. Aduh Rel, kemana aja sih kamu? Moza itu sampai capek nungguin kamu. Kita juga udah selesai makan. Kamu dari mana aja sih? Tadi si Fitri pingsan gara-gara menghirup cairan pembersih lantai. Terus aku bawa dia ke UGD. Terus gimana sekarang? Masih tidur tapi ada Aldo kok yang nemenin. Siapa? Siapa yang sakit? Fitri, Pi. Mantan sekretarisku dulu. Oh, yang mantan pembantunya Moza. Bukan pembantu aku, Tante. Terus kenapa sih harus kamu yang nganter? Emangnya nggak ada orang lain? Kan udah malam nih, terus kantor juga udah sepi. Lagian, perempuan kok malam-malam ada di kantor. Udah Lami, udah. Nggak apa-apa. Farel ini kan beretikat baik. Kalau ada bos yang memperhatikan anak buahnya, itu kan tindakan yang positif. Rel, lihat deh. Bagus ya? Tante ngasihin ini buat aku. Katanya ini warisan dari nenek kamu. Iya, pokoknya mulai sekarang kalian berdua itu udah mulai serius memikirkan pernikahan, ya? Fitri, alhamdulillah kamu udah sadar, Fit. Aku di mana sih? Kita ngapain di hotel? Ini bukan hotel, Fit. Ini rumah sakit. Rumah sakit? Emangnya aku kenapa? Tadi siang kamu pingsan gara-gara menghirup cairan lantai, Fit. Oh, ya aku inget. Farel yang bawa kamu ke sini, Fit. Farel. Dia baik banget ya, Fit. Udah nyelamatin nyawa kamu. Kalau bukan karena dia yang mergokin dan bawa kamu ke sini, aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu, Fit. Farel yang bawa aku ke sini. Iya. Fit, kamu mau kemana? Pulang. Fit, kamu kan masih sakit. Masih dalam pengawasan dokter, Fit. Kamu harus di sini sampai benar-benar sembuh. Aku udah gak sakit. Pusing juga udah enggak. Ngapain di sini buang-buang uang? Kamu nggak usah mikirin soal masalah uang, Fit. Soal uang itu urusan kantor. Kantor yang biayain. Kantor baik banget. Iya, ini kan soalnya kecelakaan kerja. Kirain aku tadi kita di hotel. Habisnya rumah sakit bagus banget. Waktu itu aku di kampung kan pernah sakit tipes. Rumah sakitnya tuh beda banget sama rumah sakit ini. Di sana mah kayak kandang, rame-rame. Ini kamar VIP, Fit. Lengkap banget ya. Ada TV-nya, ada kulkas. Fitri. Dalam kondisi sakit aja kamu masih bisa menikmati. Ma,
makanannya lengkap banget. Sini, aku suapin ya. Nggak usah, aku bisa makan sendiri. Fit, tangan kamu kan diinfus gitu. Nggak mungkin kamu makan sendiri. Aku suapin ya. Masya Allah, Fitri. Kamu kenapa, nak? Nggak apa-apa kok, Pak. Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau kamu nggak apa-apa, nak. Bapak benar-benar khawatir. Ya kan, Ma? Aldo, sebaiknya kamu pulang istirahat. Biar kami aja yang jaga Fitri. Kamu kan baru pulang kerja. Udah, kenyang. Tapi kamu harus makan banyak, Fit, biar cepet sembuh. Terus pulang. Udah 5 suap kenyang. Minum obat ya. Udah, biar mama aja yang kasih obatnya. Kamu tuh pulang, istirahat. Mama. Udah. Doh, kasih. Aku ikut ya. Jangan bandel, Fit. Malam ini kamu tidur di sini ya. Tuh lihat. Infusnya aja masih sisa setengah. Sabar ya, Fit. Bapak dan Ibu doakan supaya kamu cepat sembuh. Ya? atas nama cinta. Mah, Aldo, kok kamu udah bangun? mau ke rumah sakit dulu, Mah, sebelum ke kantor. Mau lihat kondisinya Fitri. Kamu tuh perhatian banget sih. Padahal dia nggak apa-apa kan? Udah sehat. Tapi kan tetap harus ditengokin, Mah. Sekalian aku bawa baju buat dia. Lagian, kenapa sih Mama nggak rela banget, Mah? Kasihan Fitri, lagi sakit begini nggak ada keluarganya. Siapa lagi yang merhatiin kecuali kita? Bukannya apa-apa, Aldo. Kamu sendiri itu kurang istirahat. Kemarin kan kamu udah nemenin dia semalam. Sekarang pagi-pagi, kamu mau nengok dia lagi. Nggak apa-apa kok, Mah. Saya nggak capek. Saya mandi dulu, Mah. Yuga mau sekolah nggak? Yuga, bangun, nanti telat. Yuga! Papa, Eyang kenapa sih? Pagi-pagi gini udah berisik. Tahu, kesambat kali. Lagian juga baru jam 5. Mana papa lagi mimpi enak lagi. Gangguin aja. Emang mimpi apa? Ah, kamu nggak perlu tahu. Masih kecil, belum waktunya. Nah, tidur. Aduh, dah. Aduh. Fitri? Maaf Pak, Mbak Fitrinya udah pulang tuh. Katanya sih dia udah sehat gitu. Terus dokter yang memeriksanya akhirnya mengizinkan dia pulang. Makasih ya, Mbak. Kenapa? Ya ampun, Fit. Kamu di mana sih? Aku udah di rumah sakit bawain baju buat kamu. Nggak taunya kamu udah pulang. Aku ini udah sembuh. Aku bosan tidur-tiduran terus di kamar. Terus sekarang kamu di mana? Aku lagi bersih-bersih di ruangan kantor. Aduh, Fit, kamu kan masih sakit. Harus istirahat, bukannya kerja. Al, aku tuh udah sembuh. Lagi juga kalau aku sakit, ngapain aku manja-manjain? Nanti nggak sembuh-sembuh. Mendingan nggak usah dipikirin biar cepet sembuh. Enggak, Fit. Sekarang kamu pulang, terus istirahat, ya? Al,
aku tuh nggak enak sama Pak Farel. Pak Farel tuh udah terlalu baik sama aku. Jadi sekarang aku mau nunjukin kalau aku juga bertanggung jawab sama pekerjaan aku. Ya udah, aku nyerah. Tapi kamu hati-hati ya, Fit. Jangan diporsir. Iya, ya udah ya. Ya. Fitri, Selamat pagi, Pak. kamu bukannya harus istirahat di rumah sakit sampai 3 hari? Pak, sayang biaya kantornya keluar terus. Biaya rumah sakit kan mahal. 1 hari aja 1 juta. Kalau 3 hari berapa? Saya kan juga pengen bantu kantor buat ngirit uangnya. Tapi kan Fit, kamu tuh... Udah deh, Pak. Saya udah sehatan kok. Buktinya saya mau datang pagi-pagi buat beres-beres ruangan Bapak. Bapak ganteng nih kalau senyum. Senyum aja terus, Pak, biar tambah ganteng. Pak, makasih ya. Bapak udah mau bantuin saya. Kamu bisa tolong saya nggak? Bisa? Di rumah ada komputer nggak? Ada punya Aldo? Gini, Fit. Terus terang, semenjak ada sekretaris, saya agak kewalahan. Banyak surat yang belum dibuat. Jadi saya minta tolong buat kamu, tolongin saya buatin surat buat klien ya. Nggak apa-apa, di rumah aja. Gimana? Kamu sanggup nggak? Sanggup? Nih. Permisi, Pak. Iya. Fit, untuk pekerjaan ini, saya akan bayar kamu 1 juta. 1 juta? Bapak mau bayar saya 1 juta? Kalau kamu keberatan, saya akan kasih ini ke orang lain. Enggak, Pak. Saya nggak keberatan. Tapi apa Bapak nggak rugi? Besok pagi saya tunggu. Jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Akhirnya saya punya uang juga. Permisi, Pak. Polos banget tuh anak. Dapat uang 1 juta aja, kayak gue dapat mega proyek. Seneng gue ngeliat semangatnya. Kok gue jadi muji-muji dia ya? Atas nama cinta. Fit, udah sarapan belum? Ini aku ada nasi uduk kalau kamu mau. Udah, Mbak, makasih. Fitri tadi pagi udah makan di rumah sakit. Fit, pacar kamu nyariin tuh. Pacar sih? Ini mah saudara aku. Kok kesini? Kenapa, Al? Ini Fit, obat kamu lupa bawa. Makasih ya, Al. Jangan lupa ya Fit, minum 3 kali sehari biar cepat sembuh. Iya, Al. Makasih ya. Pergi dulu ya. Jadi saudara nih, kok mesra amat? Hah? Enggak, biasa aja. Tapi dia kayak perhatian banget David sama kamu. Tapi cara dia lihat kamu kayak lain deh. Pasti dia suka sama kamu. Masa kamu nggak nges sih, ya nggak? Udah, mendingan kamu jadian aja sama dia. Kayaknya orangnya baik kok. Kamu nggak usah ngaco deh. Dia itu saudara aku, jadi nggak mungkin lah kita berdua pacaran. Mbak, maafin aku ya. Bukannya aku mau milih-milih pekerjaan di sini, tapi aku mohon sementara ini aku jangan ditugasin di toilet cowok ya. Kenapa, Fit?
Ya aku masih ketrauma aja waktu kejadian sama Pak Farel. Jadi proyek sama Pak Sena udah beres, Rel? Sukses. Kita udah megang induknya. Nanti kita bisa garap produknya sampai sekecil-kecilnya. Hai Al, gimana Fitri? Udah sembuh ya? Soalnya tadi aku lihat dia udah nyapu-nyapu lagi tuh. Ya gitulah Fitri, orangnya nggak bisa diem. Saudara lo itu etos kerjanya bagus banget ya. Gak pernah menyerah, gak pernah ngeluh. Al, lo itu perhatian banget ya sama dia. Udah deh Al, akuin aja. Kamu sama Fitri cocok kok. Wah, cincin baru, Mos. Ini dari maminya Farel kok. Kamu beruntung banget, Mos. Punya mertua yang perhatian dan sayang banget sama kamu. Undangannya kapan, Mos? Tergantung Farel. Fitri, bukannya kamu masih harus istirahat di rumah sakit? Iya, Pak. Fitrinya aja yang bandel. Hari ini aja dia udah mulai kerja, Pak. Masya Allah, kamu benar-benar sudah sembuh. Papa, buktinya udah nggak apa-apa. Ya artinya kan udah sembuh. Gimana sih? Fitri, malam ini kamu ya yang siapkan makan malam? Iya, Bu. Mama, Bapak ganteng nih kalau senyum. Senyum aja terus, Pak, biar tambah ganteng. Gila, kenapa gue makin kepikiran dia terus ya? Masuk. Mas. Masih sibuk ya, Rel? Enggak. Aku tadi lihat calon mentelan buat mobil itu. Kamu lupa ya? Lupa apa? Katanya mau ngambil cincin kawin itu. Hari ini ya? Yuk. Nih, Fit. Aku bikinin kopi buat kamu. Makasih ya, Al. Padahal aku bisa lo bikin kopi sendiri. Nggak apa-apa kok, Fit. Aku seneng ngelakuinnya. Farel baik juga ya. Kerja kayak gini aja dikasih 1 juta. Iya, makanya walaupun aku capek, aku rela bikin ini. Aku temenin ya, Fit. Masih banyak? Lumayan, bisa-bisa sampai malam. Aldo, ini tuh udah jam 10. Memangnya kalian berdua itu mau sampai jam berapa sih? Kayaknya aku terusin besok pagi aja ya. Aku capek. Nggak mungkin dong, Fit. Kata kamu besok harus sudah selesai, Fit. Gini aja. Kamu selesain dulu, biar aku tidur di sofa ruang tengah ya. Ibu Asi benar-benar nggak suka kalau aku dekat sama Aldo. Dan aku pasti cepat-cepat keluar dari sini. Rel,
Aku takut banget kehilangan kamu. Kamu punya rasa ketakutan yang sama gak sih? Kamu pernah gak sih takut kehilangan aku? Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, Mas? Nggak tahu lah, Rel. Selama ini aku selalu berusaha buat ngeyakinin hati aku sendiri. Tapi selalu gagal. Aku selalu ngerasa kalau aku nggak ada artinya buat kamu. Kalau kamu nggak ada artinya buat aku, ngapain aku pesan cincin pernikahan buat kita, Mas? Kamu tahu kan sifat aku? Ini adalah keputusan besar yang nggak mungkin aku lakukan sembarangan, Mas. Atas nama cinta. Ma? Mau kemana? Mau ke belakang, Pak. Bu, Ibu marah ya sama aku. Fitri minta maaf ya. Kalau Fitri salah, Fitri memang harus mengerjakan tugas ini sampai selesai. Fitri, coba bilang yang jujur sama ibu. Kamu menyukai Aldo? Maksud Ibu? Kamu mencintai dia? Enggak, Bu. Fitri cuma nganggap Aldo sebagai adik Fitri aja. Karena Fitri masih mencintai Mas Firman sampai kapanpun. Inilah yang ibu khawatirkan. Sepertinya Aldo suka sama kamu. Dan tanpa sadar, kamu itu memberi harapan sama dia. Tapi aku... Tolong, Fit. Jaga perasaan Aldo. Aldo itu anak yang baik dan sensitif. Ibu nggak mau kalau sampai dia terluka. Tapi aku nggak bermaksud kayak gitu, Bu. Kamu bilang kamu tidak mencintai dia. Bagaimana kalau satu saat nanti kamu menikah dengan orang lain dan pergi dari rumah ini? Coba pikirkan perasaan Aldo, Fit. Aldo, kamu satu-satunya harapan Mama, Nak. Mama nggak rela kalau ada orang yang melukai perasaan kamu. Itu kan boneka yang aku kasih ke Fitri. Kenapa dibuang? Fit, kamu boleh aja nggak suka sama aku, Fit. Tapi hargai dikit dong pemberian dari aku, Fit. Maksud kamu apa? Ini. Astagfirullah. Kok bisa ada di sini? Pantesan aku cari di kamar nggak ada. Jadi bukan kamu yang buang, Fit? Ya nggak mungkin aku yang buang. Ini kan pemberian kamu. Jadi nggak mungkin aku geletakin sembarangan.
Jadi siapa yang buang? Yang buat tadi Om, yang buang boneka itu. Apa? Maafin mama aku ya, Fit. Aku juga mau minta maaf. Tadi udah nuduh kamu. Ibu bener-bener gak suka ngeliat kedekatan aku sama Aldo. Sampai tega membuang boneka ini dari kamar aku. Tapi gimana caranya aku ngomong sama Aldo? Aku takut mereka berantem lagi. Semalam kamu sampai jam berapa, Fit? 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 Kamu kok diem aja? Kenapa? Kamu lagi mikirin apa sih, Fit? Dari tadi aku lihat kamu bengong aja. Gak apa-apa. Aku cuma ngantuk. Soalnya semalam aku sampai jam 12. Tapi mata kamu kok sembab gitu, Fit? Enggak. Aku kan bilang aku ngantuk. Kalau aku ngantuk, iya mataku begini. Al, aku mohon kamu jangan marah sama ibu soal boneka ini. Tapi mama udah kelewatan, Fit. Mama nggak berhak buang barang-barang yang aku kasih ke kamu. Maksudnya apa? Aku mohon kamu nggak usah ngungkit-ngungkit masalah ini lagi sama ibu. Aku mohon kamu jangan bertengkar lagi ya soal boneka ini. Kamu mau kan nurutin aku? Iya, Fit. Atas nama cinta. Masuk. Permisi, Pak. Ini, Pak, berkasnya. Bagus, kamu tepat waktu. Nih. Ya ampun, Pak. Kok langsung dikasih uangnya? Bapak nggak mau periksa dulu? Kenapa? Kamu nggak yakin sama hasil kerja kamu sendiri? Bukan gitu, Pak. Tapi saya kaget aja. Langsung dikasih uangnya. Makasih ya, Pak. Permisi. Fit, tunggu. Kamu bisa bikinin kopi buat saya? Bisa, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Fit. Kopi buat siapa? Buat Pak Farel. Kayaknya Pak Farel kangen deh sama kopi buatan aku. Soalnya waktu aku jadi sekretarisnya dia kan, tiap hari aku yang bikinin. Aku anterin dulu ya. Gue isi air dingin lagi. Silakan, Pak. Makasih ya. Tumben dia bilang makasih. Kayaknya seumur-umur baru kali ini deh.
Seenak apa sih kopi bikinan Fitri? Kamu harus cobain dulu, baru kamu tahu rasanya. Kalau aku yang bikin, kenapa nggak pernah dihabisin ya? Moza? Moza? Kamu lagi pikirin apa sih, Mos? Enggak. Kamu Tama belum datang ya? Soalnya waktu aku ke ruangannya minta tanda tangan, nggak ada siapa-siapa. Emang dia belum datang? Fitri! Mau kemana, Fit? Mau ke kantor bos, mau ngirim wesel buat bule. Aku anterin ya, biar sekalian makan siang. Kamu mau makan apa? Sate, nasi goreng, mie ayam, terserah kamu deh. Inilah yang dikhawatirkan. Sepertinya Aldo suka sama kamu. Dan tanpa sadar, kamu itu memberi harapan sama dia. Tapi aku... Tolong, Fit, jaga perasaan Aldo. Aldo itu anak yang baik dan sensitif. Ibu nggak mau kalau sampai dia terluka. Tapi aku nggak bermaksud kayak gitu, Bu. Kamu bilang kamu tidak mencintai dia. Bagaimana kalau satu saat nanti kamu menikah dengan orang lain dan pergi dari rumah ini? Coba pikirkan perasaan Aldo, Fit. Nggak usah, El. Kita kan jam makan siangnya beda. Jadi nanti kalau aku nungguin kamu, nanti aku bisa telat. Nanti Pak Warman marah sama aku. Soalnya aku janjinya sama Pak Warman cuma sebentar. Tapi, Fit, Udah, El. Kamu nggak usah deketin aku lagi ya. Lagi. Mbak Fitri lagi nangis tuh di kamar. Masa sih? Pasti gara-gara yang Putri nih. Kamu yang buang isi sampah itu ya? Iya. Kenapa dibuang sih? Iya. Tugas saya kan emang buang sampah. Ya kalau ada yang kotor saya buang. Emangnya kenapa sih, Pak? Sampah aja pakai disimpan-simpan. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Kalau buang sampah, bilang saya dulu. Buang sampah juga mesti bilang sama Bapak. Biasanya kan enggak, Pak.